Ingat gak sih Nin, tahun lalu waktu kita ngomongin soal konser-konser, gue pernah bilang kalau gue tuh masih pengen banget nonton Suju. Iya. Dan akhirnya nonton kan? Enggak, makanya dan apa namanya di awal tahun ini sebenarnya gue bisa nih dapat kesempatan buat nonton karena dari Mas Welly dari Creative Disk nawarin kayak lo mau nggak liputan Suju gitu. Tapi kamu nggak nawarin aku? Enggak lah, lo siapa? Tapi karena ya gue dapat musibah, gue masuk rumah sakit jadi kayak cancel lah itu semua plan gitu kan. Jadinya ya udah gue jadi nggak nonton. Tapi kan tahun ini udah ketemu Siwon dan Donghae dan Unyuk. Emang bener nggak ngomongnya Unyuk? Oh iya bener. Bener nggak Unyuk? Anhyuk. Bener nih. Ya Anhyuk. Emang namanya Anhyuk? Ya Anhyuk. Iya sih, kita pernah nonton fan meeting Siwon ya yang gak jelas banget itu. Kok gak jelas sih? Emang sih gue juga bingung. Yang dia makan klepon ya kan? Iya, makan klepon bikin rujak. Terus dia nonton SKF. Tapi SKF seru sih yang depan mata banget kan yang nih, Donghae-nya. Oh my god, Donghae-nya tuh kayak so adorable. Oh my god, I love Donghae. Donghae sarangnya. Gue kan di Suju sebenarnya bias ya, kalau Suju sukanya kan bias loh. Enggak awalnya suka Kyuhyun. Terus tapi kayak kesini gue sukanya Ryu karena suka suaranya. Terus ya udah pas lihat Donghae gue jadi suka Donghae. Ya pindah-pindah ya Bu pindah-pindah. Jadi gue emang kalau Suju nggak ada bias yang fiksi gitu. Ya pokoknya apa namanya. Tapi kemarin kita nggak sempat, lo nggak dapat juga liputan buat ke Suju. Siapa saya? Emang saya Geralditan. Makanya kita memang harus berusaha keras ya. Ke Korea itu masih harus berusaha keras nih buat bisa dapat liputan-liputan gitu. Tapi karena memang kita ada di sesi cerita habis konser, biasanya kita memang undang fans kan. Nah, ini adalah salah satu teman gue yang elf udah lama banget, punya sejarah panjang. Masih jadi elf ya? Masih jadi elf setelah dia punya anak 5, dia masih jadi elf. Dia udah bersuami 3, dia ada masih jadi elf dan sekarang kita ngundang dia buat cerita pengalaman konser karena kemarin kita sempat ketemu nih. Terus dia sempat cerita sedikit soal antrean yang pas Super Show 8 ini. Yes. Kenapa kacau? Promotornya sama nih kan, sama EXO nih ceritanya. Apa sih? Diandra. Ya, jadi kan tahu kan gimana, kebayang kan. Nah, kita pengen tanya nih soal detail soal Super Show 8 in Jakarta bersama Cecilia. Hai. Annyeong. Akhirnya boleh ngomong. Ditahan-tahan loh, boleh ngomong. Nggak boleh ngomong ya. Gimana apa kabar? Baik pas banget. Rebo macet nggak? Tadi pas berangkat sih belum. Harusnya lo kesini bawa Frisian Flag cuy. Iya ya. Tapi ini tidak disponsori oleh Frisian Flag. Gaji saya disponsori. Iya makanya harusnya lo tadinya bawain kita Frisian Flag. Gue malah bawanya roti Mariam nih dari stasiun. Dari stasiun, tapi nggak apa buat Ya itu gue tahu roti Mariam stasiun. Tapi nggak tahu bawa apa lagi. Kesibukannya apa nih belakangan ini Sil? BTW gue mau ralat dulu ya, gue masih perawan ting-ting. Oh, belum nikah, belum punya suami 3. Gue kira lo udah punya suami. Belum ya? Belum. Ada suaminya. Suju sekarang berapa sih? Gue lupa. 9. Ya suaminya 9 yang harus. Yang aktif 9. Iya. 9 lah. Itu udah masuk Min. Sungmin 10. Kalau masuk Min 10 kan? Ya, kalau cover yang terakhir kan album yang terakhir masih 9. Oh iya. Album 9 November. Berapa lama sih lo jadi elf? Gue dari 2009. Pas zamannya sorry ya. Iya. Oh, pas karena waktu itu kan gue masih suka sama abang-abang FC kan. Oi, anak Fs. Terus baru berlari ke Korea tuh karena teman gue ngenalin waktu itu malah justru karena Dream Team sih, bukan karena lagunya sih. Karena waktu itu si Yesung kan itu bias pertama gue. Yesung masih pakai rambutnya yang segi-segi gitu kan, seperti Hwachele. Rambut imonya itu. Iya kan, jadi masih yang unyu-unyu gitu. Terus akhirnya suka dan emang suaranya juga gue suka. 11 tahun. Jadi sampai sekarang biasanya tetap Yesung. Mulai kapan ya? Udah mulai beralih tuh sekitar setelah Yesungnya Wamil setahu gue. Iya. Abis jahat emangnya wanita ya. Setelah Yesungnya Wamil dia pindah ke Kihyun. Kihyun? Iya. Kok lo ngomongin Kihyun? Kihyun. Oh maafin gue. Kihyun. Nggak, gue kangen Kihyun. Yaudah lanjut. Iya. Jadi udah 11 tahun gitu 11 tahun. Nah, jadi gue punya cerita sedikit nih soal Sisil. Jadi kita sebenarnya juga ketemunya di ranah per-K-popan ini. Jadi kita ketemu di Music Bank. Yes. Music Bank yang di Jakarta. 2012 ya, Music Bank di Jakarta 2012. Karena kita waktu itu pertama kali mencoba untuk masuk ke venue dengan beli tiket di polisi ya. Iya. Jangan ditiru teman-teman karena ini ilegal, tapi lumayan lah kita dapat masuk dengan nawar-nawar dengan 200 ribu deh kalau nggak salah. Tapi ya? dapatnya ujung banget di GBK yang bahkan salah banget sih, nggak kelihatan apapun gitu. Dan Sisil ini salah satu pembaca blog gue kebetulan. Terus iya, aku minta tanda tangan dong. Kayak
Iu. Dan dia tuh waktu itu terkenalnya gara-gara yang website-nya dia yang isinya tuh K-pop apa sih namanya? Kosakibao. Lupa sih blog gue. Kan maksud gue terkait sama K-pop yang Super berhubungan Junior sama Illuminati. Pemuja setan, iya. Super Junior pemuja setan gitu. Nah, kemarin lo nonton nih SS8. Yep. Nontonnya sama siapa? BTW gue nontonnya kebetulan datang ke venue sendiri karena temen gue yang biasa nggak biasa bareng maksudnya terakhir nonton SS7S itu sama dia, cuma temen gue dari Jepang dan SS7S nonton juga. Setahu gue kan itu berselangnya nggak terlalu lama ya? Iya sekitar itu kan Juni ya kalau nggak salah habis Lebaran banget. Habis itu SS8 confirm. Kurang lebih 6 bulan lah ya. Sekitaran setengah tahunan lah gitu. Lo nggak bosan apa ngeliat Suju terus? Itu Suju udah, ya ampun, kayak gue merasa kayak katanya Alfnya sendiri bilang Suju jangan keseringan datang gitu. Kayak kamu halaman. Iya, karena kan waktu yang SS7S kebetulan abangku nggak datang. Itu sering Song maksudnya. Kyuhyun. Oh Kyuhyun. Kan baru keluar yang dia malas nggak mau latihan itu terus akhirnya nggak jadi ikut konser. Iya, dibilangnya gitu. Bilangnya karena kan emang udah di setting udah sama yang settingnya tuh udah mereka udah latihan gitu. Maksudnya kayak kalau gue tambah lagi tuh gue akan nyusahin member yang lain gitu, kasihan member yang lain. Cukup wise cuman gue cukup kecewa sih. Coba dia udah lah ya. Tapi lo tetap nonton. Nonton tetap. Banyak duit ya, Bu? Ngomong-ngomong duit itu juga yang ini belum lunas loh. Gitu. Cicilan 3 pakai kredivo nggak nih? Tapi tetap ada charge tetap ya. Pasti kayak udah selesai konser tapi tagihan masih muncul. Nah, dengar kemarin lo punya satu cerita yang seru banget pas antre. Iya pas antre. Karena promotor kan sama nih sama yang EXO. Ya kan Dita sering banget kayak mendengar komplainan soal antrean kan dari tahun lalu nggak kelar-kelar nih obrolan kita soal antrean. Sejarah maksud gue dalam selama episode cerita habis konser yang bermasalah Diandra mulu. Selalu ya? Iya. Oke. Mechima kayak kan gue denger kayak Winner aman, Day6 santai aja, terus yang Ayu aman sentosa. Oh my god, gue dong bikinin episode spesial buat Ayu. Lu sih sakit. Ya, jadi kalau yang ini Super Junior ini juga nggak heran lah ya. Tapi sebelum Sisil cerita, jadi waktu itu pas gue masih non aktif, pas gue masih hiatus, salah satu teman gue yang gue temui pas konser EXO, dia antri bareng sama gue. Maksudnya pas EXO kita antre bareng dan gue kenal pas lagi antre di EXO gitu. Tiba-tiba dia nge-DM gue, dia bilang kayak Ron, gila, promotor yang ini belajar banyak nih dari EXO, soalnya rapi banget antreannya. Ini ngomongin apa? Ngomongin Super Junior SS8. Iya, SS8. Kalau boleh tahu venue-nya di mana ya? Di Ice sama di Ice. Sama di Ice. Jadi dia nge-DM gue gitu kan, kayak rapi banget, kayaknya mereka belajar banyak deh dari EXO gitu kan. Pas gue baca, tapi gue nggak buka gitu, jadi gue cuma baca di notifikasi doang kan. Nggak sampai 10 menit dia bilang, gue cabut kata-kata gue. Gak ada rapi-rapinya. Apaan? Kayak gini banget. Terus gue kayak hahaha, gue ketawain aja. Sebelum ngantri beli tiket dulu kali ya. Beli tiket. Katanya pembelian tiketnya ini chill aja. Nah itu sebenarnya kan gue baru balik liburan waktu ini. Misalnya gue mau cerita ini ya pribadi bentar ya. Kan gue baru balik dari liburan tuh. Jadi kantong gue sebenarnya agak sepi nih. Terus tiba-tiba bukannya lu punya sugar daddy? Terus tiba-tiba dia confirm kan, kayak 1 bulan kemudian tuh dia kemudian confirm bahwa si SS mau kesini dan penjualan tiketnya tuh kayak 1 bulan lah setelah dia confirm gitu. Dan itu lagi nggak ada duit kan gue. Terus jadi gue berharap tuh gue nggak dapet tiketnya gitu sebenarnya. Jadi gue tetap war tapi gue nggak dapet tiketnya. Gak ada. Itu impulsif aja loh. Elf tuh udah pada pindah fandom semua. Terus akhirnya kan gue juga dengar kan waktu yang masih yang EXO yang sebelumnya banget kan agak-agak berantakan tuh. Jadi gue juga berharapnya gue udah tiket war tapi gue gak dapet lah, jadi kayak gak baper-baper amat ya gitu kan. Terus akhirnya pas gue masuk ke webnya, jadi mungkin ini webnya apa ya? Nah Traveloka dulu. Iya, jadi pertamanya itu dia kan announce yang kayak si bannernya itu apa sih kayak posternya gitu kan. Iya, seat plan plus ada si Travelokanya. Terus gak lama tuh dia dihilangin tuh si Travelokanya. Jadi kita sama webnya yang promotor kan. Nah, jadi tapi di webnya promotor itu di bawahnya itu ada loket.com. Nah, pengalaman gue pakai loket.com itu enak-enak banget sih. Maksudnya walaupun kita banyak yang masuk nih, nggak tahu kenapa tuh kayak proses pembayaran tuh enak gitu, nggak mental-mental gitu. Nah, akhirnya gue pikir kita langsung ke loket.com. Ternyata kita dikasih link kayak si Super Show 8 Jakarta gitu .com. Habis itu kita
masuk di situ kita ada link dan ternyata itu ngehitnya ke Traveloka. Tapi pas proses bayar, kok gue bingung ya. jadi itu kayak mereka kayak combine gitu, mungkin secara websitenya tuh Traveloka, cuman servernya dia pakai loket.com. Dan itu memang nyaman banget. Jadi pas gue masuk itu tuh gue dapat kayak iya kamu lagi ada dalam antrian berapa ribu gitu. Berarti pertama masuk lo masuknya ke loket dulu. Oh enggak, pertama masuk ke websitenya dulu. Ke website terus ada dulu, linknya. ada link terus masuk ke loket. Iya. Dari loket itu berarti dapat nomor antrian dulu. Terus jadi kayak di website itu ditulisin kamu dalam nomor antrian sekian, kamu itu pas di dalam loket. Kayaknya iya deh. Pokoknya tuh buffer antara sampai gue masuk ke website yang buat masukin pilih setting gitu. Pilih settingnya baru di Traveloka. Iya. Gitu ya. Kalau nggak salah ya. Mungkin ya gitu kali. Karena Traveloka nggak mau kayak yang Ayu kali. Iya mungkin ya. Iya, yang double booking gitu. Yang Ayu ceritanya. Ya udah lanjut. Nggak tahu ini asumsi ya. Lanjut. Terus enaknya itu di website yang ini gue udah tahu gue antrian ke berapa dan gue nunggu berapa menit gitu. Jadi pas banget antriannya kayak udah habis gitu, maksudnya gue langsung masuk dan aman banget cuy, kayak pilih masukin. Bahkan kan gue nggak tahu nih gue harus isi KTP kan, misalnya kayak nomor KTP gitu. Gue sempat ngambil nomor KTP gue di dompet, habis itu masukin dan gue tuh santai gitu, misalnya nggak burung gitu. Dan itu tiba-tiba celing aja ada notifikasi Anda sudah membeli tiket. Gitu ya nggak kok bisa sih. Emang kalau niatnya jahat emang begitu. Bahkan tuh gue udah beli tiket Raditya Dika loh, misalnya hari yang sama kan. Raditya Dika apa? Stand up comedy. Dan itu kan juga lumayan susah tuh dapetnya, dan kebetulan gue juga dapat gitu. Jadi kayak aduh ya udahlah ya. Emang berjodohnya sama. Enggak, waktu itu gue jual ke teman gue akhirnya si Raditnya itu, karena banyak yang suka juga. Jadi ya udah akhirnya berjodoh sama Opa kan. Beli tiket apa yang gue Infinite A. Yang paling mahal Infinite A yang depan. Kalau Sisil nggak mungkin beli yang cere-cere. Bukan gitu. Kecuali gratis. Iya. Infinite A ya. Berarti terbilang itu ya, apa namanya? Mulus banget. Mungkin ini dimuluskan karena emang dia awalnya nggak niat. Karena kadang-kadang kalau yang niat kan dipersulit dipersulit oleh takdir biasanya kalau yang niat tuh kan. Iya bener banget, soalnya pas gue selesai transaksi punya gue kan bantuin teman gue tuh. Nah pas teman gue tuh dia pengen sectionnya sama gue susah gitu. Tuh kan bener. Dan gue tuh bahkan pakai handphone loh. Gue udah sedia laptop sama handphone dan yang masuk tuh malah handphone gitu. Segampang itu dan proses gak nyampe 5 menit udah selesai gitu. Tapi memang kayak universe emang mendukung kita untuk membuang-buang uang sih. Iya, bucin Opa harus keluarin uang buat Opa ya memang. Infinite A berapaan sih totalnya? Gue sama, karena gue pakai kartu kredit gue 3,15 something. Oh my god. 3 jutaan. Itu bisa 3 benefitnya kali apa tuh? Venue aja. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, gak ada queuing karena number. Kayaknya emang Suju udah gak kayak gitu deh. Gak ada benefit-benefitan. Tapi pas Mechima soalnya gue baru nyebut Mechima. Gak apa-apa, sebut aja. Mechima tapi jangan keseringan. Suju sempat dibawa Mechima. Yang S7 sama Mechima. Nah gue tuh waktu Mechima itu gue pakai member malah. Jadi membernya sendiri kan 550.000. Gue kan gak suka yang lain nih, karena K-pop kan berat ya. Jadi sebenarnya sih membership itu cuma kepake buat Super Junior doang, dan itu 550.000 sendiri plus sama harga tiketnya tuh kayak 2,4. Jadi kalau dihitung itu juga sama sih. Sama. Tapi kalau Mechima ada benefit apa? Enggak ada sama. Enggak ada benefit cuma juga. Early sales doang, cuma early sales doang. Untuk member early, dan itu juga lu member belum tentu lu dapat gitu. Tetap harus cepet-cepetan juga. Gimana? Tuh biasanya Mechima tuh suka ngasih benefit. Itu kalau rookie biasanya. Iya ya. Kalau Suju udah nggak di level. Udah nggak di level high touch gitu ya. Gila, 10 juta kali kalau high touch. Oh iya, gue baru sadar sih. Dongbang juga nggak gitu kan? Iya, gue juga sih baru sadar. Tapi Dongbang kan emang sepi banget cuy. Gak seramai Suju. Terus kata itu sih, terus gue waktu itu sempat protes juga, kok gue membership nggak dapet queuing nih apa kayak gitu kan. Terus katanya sih nggak boleh dari SM-nya sendiri gitu. Pelit nih SM nih emang. Tapi di luar negeri tuh pakai queuing number loh. Gue bingung sih kenapa Indonesia nggak pernah dapat queuing number sih. Apakah mereka harus melihat kita terlunta-lunta dulu gitu ya? Seneng gitu lihat kita harus, susah, kan gue bilang gitu. Kayaknya harus ada yang cedera dulu deh baru orang pada sadar gitu kayaknya ya. Tapi sebenarnya kalau queuing number gue agak dilema juga sih. Di satu sisi kan kalau queuing number lu udah saklek nih antriannya kan, jadi lu nggak bisa ambi buat dapet misalnya posisi yang mau. Wah ini Sisil ambi banget ya. Kalau tahu ya, nih ambi dia apa tuh?
Sisil ini waktu Suju pertama kali datang ke Indonesia tahun 2012. Super Show berapa tuh? Super Show 4 2012. Ya? Oh my god. Dia datang ke hotel yang tempat penjualan tiket itu dan tiba-tiba tiketnya sold out. Dia langsung manas-manasin orang buat teriak-teriak masuk TV dia. Masuk Metro TV cuy. Ingat dulu kamu ketika masih muda. Makanya pas gue ketemu sama dia kayak gue kayaknya pernah lihat lu di mana ya? Sekarang udah nyesel. Lu yang masuk TV kan ya teriak-teriakin promotor gitu. Gue tuh orangnya kan pembela kebenaran. Enggak pembela kebenaran. Nih, makanya kita dengerin cerita antrean dia lebih seru lagi nih. Soalnya dia agak ambi kan anaknya ya. Gimana ceritain dong pas antrean. Jadi tiketnya udah selesai ya, kira mana ya. Dapat lah ya tiketnya. Nah, pas gue ambil tiket dulu kali. Udah nggak usah diambil. Ambil tiket di venue kan? Ambil tiket, tapi hari sebelumnya bisa. Nah terus gue datang ke venue itu, gue pikir jam 3 pagi gue berangkat dari kosan itu kayak jam 3 pagi? Konsernya jam 3 sore cuy. Iya. Lu udah berangkat ke BSD. Kenapa gak nginep aja sekalian? Nah tadinya pengen nginep cuman kayak ngapain gitu, gue takutnya gak ada temen doang sih. Tapi gue salah. Iya. Kenapa? Jadi ternyata pas gue jam 3 berangkat dari kosan, nyampe venue tuh jam 3:30 pagi. Gue naik taksi kan malam-malam. Waduh ya. Dan nyampe sana gue bingung nih, orang-orang tiba-tiba lagi pada merapikan barisan gitu. Terus gue tanya, ini barisannya gimana? Karena kan gue gak mau dibilang nyela kan gitu. Gue mau berusaha untuk tertib dulu nih. Ini barisannya gimana? Gue bilang gitu. Gue tanya sama ada cewek gitu yang ngatur-ngaturin lah gitu. Dia bawa kertas kecil gitu. Ada berapa orang yang udah antre di jam 3 subuh itu? Gue nungguin mereka selesai dulu kan. Terus dia tanya sama gue, nomornya mana kak? Nomor apa? Saya baru datang, gue bilang gitu kan. Terus yaudah tunggu bentar ya kak ya, dia bilang gitu kan. Terus habis itu gue nungguin mereka dengan sabar. Ternyata orang yang terakhir itu adalah orang sebelum gue itu 166, which is gue ada 167. Tapi di situ kan sebenarnya nyampur kan infinite sama time. Jadi masih kayak mungkin tuh 167 tuh nggak semuanya section lu gitu. Jadi ya udahlah kita antri nih, dan kebetulan tuh antriannya dibagi jadi 9 baris karena di pintu buat back checkingnya itu dia ada 9. Jadi kita antri berdasarkan si back checking itu. Jadi pokoknya depan pintu tuh udah ke baris 999 lah gitu. Dan ini udah ada si security-nya. Nah jadi pokoknya itu di peraturan itu sebenarnya nggak boleh nginep, tapi ada orang yang udah datang dari jam 2 pagi dan sebenarnya astagfirullah. Tapi lu harus tahu ya, yang antri jam 2 pagi itu siapa? Fans Jepang. Jadi mungkin maksudnya nggak boleh nginep itu mungkin nggak boleh tidur di venue kali. Kalau cuma datang tapi nggak tidur kan nggak nginep jatuhnya kan. Nunggu aja. Asal melek aja ya. Asal melek aja. Kalau nginep tuh kan mungkin tidur mungkin maksudnya. Menginap tuh mungkin terlelap. Dia nggak capek jam 2 pagi coy. Iya. Gue yang dengar sih jam 2 pagi mereka datangnya. Terus jadi pas gue datang tuh kelihatannya masih sepi karena kan mungkin orang pada ngetekin teman-teman. Jadi kayak ada satu orang ngetekin kayak 10 gitu. Aku jadi ingat sesuatu itu di tahun 2014 ada yang ngetek 20 orang tuh. Nah, katanya buat fansite ah. bener. Tapi itu bener buat fansite. Gue nggak tahu, cuman yang jelas jangan orang yang sama yang waktu itu yang di SKF yang lindungin fansite-nya Donghae itu tuh. Iya itu yang nyebelin banget itu. Rambutnya sih pirang-pirang sih yang dia daerah yang sih gue. Ya. Jadi udah ya udahlah ya, gue ikutin aja lah apa yang ada di sana gitu. Terus kebetulan si security mungkin dia sudah belajar dari EXO, jadi dia pelan-pelan. Sebenarnya diteriakin dulu sih Pak. Jadi kan kita ada sebaris 99. Terus ini jam berapa nih kejadian ini? Ini jam setengah 4 masih pagi masih subuh itu. Oh, shoot, man. Jadi katanya mereka itu sempat pindah, kenapa ada nomor itu? Jadi mereka tuh sempat tunggu di depan pintu, abis itu disuruh pindah jadi kayak depan kan, lu tahu nggak sih ada kayak entrance gate gitu. Entrance ya. Entrance gate, jadi kayak dia ada pelang gitu gede. Nah tadinya tuh kita ditaruh di luar situ. Akhirnya dari dalam pindahin keluar. Nah dari luar itu dipindahin lagi ke dalam. Sebuah perbuatan yang useless kan. Benar. Emang kayak gini emang kayaknya emang habitnya dia deh kayak gitu. Iya. Gue bilang habitat tau gak? Tapi gue ya udahlah ya ikutin aja karena gue juga baru datang, dan kebetulan gue langsung dapat ke ketika mereka ngaturin jadi mereka sekarang ada tenda coy. Yang gue denger kan yang pas exploration gak ada tenda kan. Gak ada. Jadi panas ya. Padahal tuh waktu Mechima jadi kita tuh disuruh ngantrinya itu lo tau kan ada permanen roof. Yes. Yang di depan pintu kaca itu. Yang di teras kan. Yang di teras. Itu tuh gede banget kan sebenarnya. Jadi itu lebih gede daripada tenda yang ada temporary tenda yang dipasang sama si Diandra ini. Oh sih. Dan itu tuh including Infinite sama Time, which is orang banyak banget kan. Dan namanya round standing kan pasti kayak ambi-ambinya tuh lumayan lah gitu. Jadi ya udah si
tendanya juga terbatas, dan gue udah yakin nih pasti belakang rusuh nih karena nggak ada jalur-jalur sama sekali. Pas si yang promotornya sebelumnya, kita tuh datang, kita dibikin jalur gitu, tapi satu jalur tuh isinya cuma 2 orang. Dan tapi pintu kacanya itu ada banyak sih sebenarnya nanti. Jadi kayak nanti dulu dipecah lagi, cuman untuk antrian ke venue-nya itu ke sebelum masuk ke hall, kita tuh cuma ada 1 antrian doang tapi isinya 2 baris gitu. Jadi security-nya tuh menurut gue akan lebih cepat mengkontrol untuk kayak ada yang menyalak-nyalak atau rusuh-rusuh gitu. Karena lebih sedikit barisannya. Itu untuk yang pas yang sebelumnya yang SS7S. Oke. Nah yang 9 ini gue udah potensi, gue udah yang mikir SS8 nih. SS8 gitu ya. ini dia tuh dibagi 9, dibagi 9, terus kayak di ujungnya itu ada security security check buat bag itu loh, buat tas. Masing-masing ada security-nya. Okay. Terus ya udah akhirnya kita antri sesuai sama pintu kan. Jadi pokoknya setiap ada yang datang 9 ya gitu. 9 ya kayak julur kayak gitu. 9 tuh maksudnya? Jadi dia ada 9 lorong gitu. Jadi kalau apapun yang terjadi ke belakang antrinya harus 9 gitu. Jadi biar satu baris lah gitu. Iya paham. Ya udah akhirnya jadi walaupun kalau lu mau bareng sama temen lo ya temen lo di belakang lo lah gitu. Oke, gua potong. Berapa lama itu rapi sampai akhirnya gonjang-ganjing masalah dunia ini? Masalah. Kalau rapi sih yang di bawah tenda rapi sampai masuk. Oke. Jadi yang nggak rapi itu udah pas bagian di luar tenda tuh udah batas yang nggak rapi tuh orang-orang karena kan mungkin mau masuk ke dalam panas tenda ya. panas kan ya, dan udah mulai nggak beraturan tuh. Jadi kayak makin siang tuh orang-orang makin ngumpul. Kan gue pas datang tuh gue hitung kan depan gue berapa kan. Oke 1, 2, 3, 11. Gue kasih tau temen gue, weh gue dulu urutan 11 nih dari depan gitu udah kan. Sombong sendiri udah happy ya. gitu kan. Terus makin kan itu buka entry open gitu kan jam 11 ya. Terus gue agak siangan lagi gue hitung lagi. Ya kan mungkin masih kosong karena orang pada masih belum datang kan ya. Terus gue hitung lagi kok jadi 18 ya udah. Sabar ya. Terus gue hitung lagi kok jadi 20. Kok bisa? Kok gak nyadar sih? Kok bisa? Nah karena ada orang yang ngecupin teman-temannya gitu, gitu. Ya kan gue nggak bisa mengkontrol area depan kan. Si kambing kudisan. Iya. Jadi ya udah gue kan cuma mengkontrol ya sekitaran gue aja nih. Bahkan temen gue yang baru datang jam 7 pun, sih lu bisa nggak masukin gue? Tadi temen gue bilang katanya temen Didi bisa masukin ke depan. Gitu. Kalau semua kayak gitu gimana mau rapi sampai kapan Indonesia akan rapi? Kasih tahu temen lo itu nggak ada. Kalau datang sama gue kayak gitu enak aja. Bener banget. Jadi gue udah bilang sama dia. Gue bilang sama dia, gue sih datangnya pagi ya karena orang-orang tuh pasti antri dari pagi gitu. Kalau lu datang siang-siang gue nggak enak sama sebelah gue karena kan kita udah saling ngapalin nih kayak Ron tadi lah gitu. Jadi kiri kanan depan belakang gue udah tahu lah orangnya gitu. Jadi kalau ada yang nyelak ya udah gitu kita teriakin lah gitu kan. Cuman tapi ada adegan teriak-teriakan itu ada. Ada dong. Gimana? Bisa langsung nggak langsung ke adegan itu nggak? Iya. Jadi kan saya seperti saya bilang kan aku pembela kebenaran ya. Suara-suara masyarakat dan sangat bacot ya kebetulan. Gitu. Jadi tuh kiri kanan gue pada bilang, Kak itu ada yang nyelak tuh di depan gitu. Terus gue, lu kenapa lu aja yang ngomong gitu kan? Iya Kak tapi rame-rame dong. Ya udah kita teriakin aja gue begitu kalau ada yang nyelak teriakin aja gitu kan. Terus gue bilang gini kan, wah yang depan yang nyelak keluar dari barisan. Astagfirullah. Dia emang provokator. Berarti yang mulai ini yang bikin macet tadi di Rasuna nih orang-orang kayak Sisil anak nih. PNJ yang suka demo dia nih. Oh lu anak BEM ya? Iya gue udah BEM. Pantesan. Demo-demo tuh dia. Iya gue emang dulu spesialis demo sih. Lebih honest. Tapi maksudnya enggak ya gimana ya mungkin ke bawah lahir kan. Iya. Ya pokoknya karena gue nggak sukanya tuh mereka pada teriak-teriak ke gue ngomong-ngomong kecil-kecil tapi gak do something gitu kan. Tapi percuma aja sebenarnya kayak yang di depan juga kita tahu nih yang nyelak siapa tapi mereka kayak kupingnya udah di ya itu sampah-sampah masyarakat emang kayak gitu emang nyebelin. Itu sih yang ngeselin sista-sista Twitter itu sih. Apa Sista-sista Twitter yang sosok jadi artis Twitter gitu lah. Gue nggak ngerti temennya dia yang banyak atau pengen dia dapat followers banyak nggak ngerti lah. Terus yang paling ngeselin itu adalah kita besok gitu aja kali ini ya. Apa? Kita podcaster kita mau nyelak boleh nggak? Iya. Dijambak Koreaan loh terkenal loh. Kayaknya alis kita bakal dijambak sama orang. Kenapa ini terjadi ini tergantung karena
apa ya? Gue merasa ini gara-gara artis SM gak sih? Kayaknya ya. Gue bingung deh, maksud gue Suju tuh udah sering datang ke sini, tapi kenapa selalu masih ambis aja yang kayak gitu kayak. Tapi yang nonton sama lo itu apakah seumuran kita atau apa ada atau masih bocah nggak sih? Campur sih, ada yang sepantaran gue, misalnya sekitaran 20. Harusnya gue merasa fans Super Junior tuh kayak udah chill aja kan. lah, mecer-mecer kayak ya antri aja chill gitu. Kenapa mesti nyelak-nyelak kayak orang ketakutan nggak bakal ngeliat lagi tuh, mereka sering datang, bakal selalu datang, nggak kayak yang harus hiatus dulu kan udah selesai kan. Mereka wamilnya kayak masih kayak gini ya. Super Junior sebenarnya sih menurut gue nih habitnya secara keseluruhan nggak K-pop doang ya, maksud gue kalau once lu dapat kesempatan buat do something yang wrong ya lu bisa aja sih ngelakuin kayak gitu. Jadi karena ini sih sebenarnya karena part dari security-nya nggak yang kurang tegas sih menurut gue gitu. Nggak kayak yang promotor sebelum tuh bener-bener galak gitu. Jadi kayak orang baru datang langsung dia, ya duduk sini ya sob gitu. Kalau ini tuh ya udah gitu. Ya, dia cuma ada di depan yang si pintu-pintu 9 itu dan mereka cuma ngeliatin doang gitu. Nggak tegas ya. Nggak tegas, bahkan tuh akhirnya gue kan gergetan ya karena banyak yang melebar gitu kan. Bahkan yang depan aja tuh sempat melebar gitu. Akhirnya gue teriakin 99 dah sesuai sama pintunya gitu. Kalau yang lebih ke belakang gitu kan. Akhirnya inisiatif tuh gue ngitungin gitu kan, sampai ada yang gue tuduh terus sorry gue salah gitu. Terus pada ketawa gitu kan. Tapi tetap maksudnya tetap ngomongnya tuh walaupun agak teriak tapi bikin maksudnya tetap menjaga mood anak-anak biar ya ini kan kita mau senang-senang nih gitu, jangan sampai kita malah jadi break the mood gara-gara antreannya nggak beres ya kan. Tapi terjaga moodnya pada akhirnya. Kalau EXO soalnya enggak. Nah mungkin kalau EXO karena saking gak jelas antreannya ya. Kalau kita kan ya tadi gue bilang yang depan tuh masih rapi. Masih rapi ya. Yang depan tuh masih rapi. Jadi ya udah 999 pokoknya. Jadi pas udah ngelewatin gue tuh yang belakang nerusin gitu. Jadi kayak behave-nya tuh sampai ke belakang gitu. Akhirnya ngikut yang belakang ya. Ya pokoknya batasnya sampai si tenda itu aja. Tenda. Belakang tenda udah masih bubar tuh. Akhirnya gue sempet inisiatif gitu buat benerin antrian yang di belakang tenda. Ya ampun. Lo harusnya digaji tau gak sih? Iya gue kayak suara gue tuh hampir abis tau gak. Suara gue abis pas EXO gak keluar. Head of security tuh harusnya lo sih. Head of security. Iya yang PIC security itu. Bahkan tuh LO-nya si promotornya itu cuma ngeliatin aja gitu. Gue nggak ngerti, padahal tuh mereka ada di tempat ya. Kalau diketawain nggak tapi pas dia ngeliatin? Gue nggak merhatiin sih, karena gue lebih merhatiin sih teman-teman gue sih. Kita diketawain pas itu. Ya mungkin dia ketawa ya gue, tapi bodo amat lah. Yang penting teman-teman gue nonton dengan nyaman kan. Ya udah gue coba berusaha untuk benerin antrean yang di belakang, dibantu juga ada satu volunteer juga gitu. Tapi yang belakang itu mereka karena udah merasa diselak sama orang yang tiba-tiba, jadi mereka baru datang terus duduk di sebelah, habis itu masuk ke antrian gitu loh. Jadi enggak kak, aku nggak mau mundur soalnya tuh dia nyelak di depan gitu. Jadi kayak 10 sama-sama nyolot lah. Sama-sama nyolot karena mereka sama-sama nggak mau ngalah gitu. Gue datang dari pagi nih. Iya terus ya udahlah ya, gue akhirnya udah capek sendiri kan gue. Ya udah gue ada yang bantuin juga orang belakang juga, misalnya yang antrian bareng mereka gitu. Terus ya udahlah gue tinggal karena udah ada yang bantuin juga gitu. Gue balik ke antrian gue. Terus nggak lama kan gate dibuka. Lalu Civil War. Civil War. Setelah dibuka gate Civil jadi War apa World War nih? Civil War ya. Setelah dibuka gate jadi yang tadi itu langsung heboh lagi. Iyalah, jadi kan biasa disuruh berdiri kan. Ini kita udah mulai masuk ya open gate lah ya, jam 11 tuh open gate kan. Nah, kalau promotornya sebelumnya jadi kita itu kan di barcode scan dulu, abis itu security check. Dan security check itu lumayan detail gitu loh. Gue tas gue tuh pada tas yang selempang gitu doang loh. Dia tuh ngeceknya tapi kayak ibu-ibu sih, pelan gitu, maksudnya yang detail gitu loh. Terus yang ini, aduh pinter banget tadi si promotor ini. Si security-nya itu dia kan ada 9 pintu, gede kan, panjang kan. Terus security-nya cuma ada di kiri dan kanan, ujung sama ujung. Jadi yang di tengah-tengah itu nggak ada siapa-siapa? Gak ada, berarti dari 9 pintu cuma ada 2 tempat checking? Iya, karena kan gue paling pinggir. Bukan, maksudnya 9 pintu itu masing-masing ada checkingnya. Cuman kan kita dibatasi misalnya. Tapi security-nya Enggak di masing-masing pintu. Enggak di masing-masing, jadi yang cuma di masing-masing pintu cuman pengecekan petugas checkingnya doang. Checkingnya doang. Jadi tetap di ujung sana tetap ada 9 meja, cuman sebelum masuk ke si pagernya itu cuma ada 2, seingat gue cuma 2 security. Dan mereka bawa rantai warna kuning gitu. Kan gue ada di agak paling ujung sebelah kanan kan. Jadi gue tahu nih ada security di situ kan. Dia megang rantai gitu. Terus pertama dibilang 5 dulu gitu kan. Akhirnya 5 dulu masuk tuh, set 5. Terus emang orang Indonesia ya, gue bingung deh. Diangkat dong itu rantai, terus dia lari. Terus stupidnya ya karena nggak ada security di situ ya. Akhirnya mereka
nggak diomel, maksudnya kayak gitu, cuman dibiarin aja, akhirnya kayak dibiarin aja gitu, akhirnya ya, ikut yang belakang, memotivasi yang di belakang kan, udah akhirnya pada gitu, gua akhirnya juga ngangkat juga. Jadi buat apa lo adu bacot dari subuh? Tapi kan ya itu, maksudnya gimana ya, menurut gue kalau misalnya nonton konser itu si security-nya agak tegas, kayak si yang sebelumnya itu dia lumayan loh, pas kita mau masuk tuh 10-10 ya, jadi kan 12-12 itu 5-5, berarti kan 15-15 10-10 masuk, dan kita tuh bener-bener ya udah nunggu dulu gitu, kayak sabar, karena si security tuh bener-bener galak gitu, jadi kayak tunggu gitu, sabar duduk dulu gitu. Ngaruh gitu. Berarti ya emang ketegasan tuh ngaruh. Bener-bener emang kalau karena kan emang kita nonton juga sebenarnya sih ya tadi gue bilang, kalau ada kesempatan nyelak ya kita pasti nyelak, cuman kalau lu dicegah pasti lu agak segen gitu buat melakukan kan. Tapi gue setuju sih masalah sekalinya dilolosin ya itu. Dan gue setuju juga kalau masalah ketegasan, karena kalau dipikir-pikir ketika EXO beneran yang marah-marahnya cuma fans, nggak ada yang security marah-marah. Iya, kayak bener juga sih. Betul. Jadi soalnya yang si promotor sebelumnya tuh entah si security-nya marah, maksudnya bukan marah ya, bukan kayak marah-marah gitu, tapi tegas terus si tegas, si LO-nya juga ngaturinnya juga enak gitu, maksudnya helpful banget. Jadi ya gue merasanya yang ini agak kurang sih gitu. Terus akhirnya pas security back, tas gue cuma dibuka, abis itu ambil kayak project yang si banner project itu sama bendera gitu kan, lari masuk ke si pintu kaca itu, di scan juga nggak tahu dah tuh ke scan apa enggak, abis itu langsung lari nih ke dalam. Wah, capek gue. Jadi kayak useless aja gitu, maksud gue kalau lu emang ujung-ujungnya pintunya cuma 3 yang si pintu kaca itu, ya udah kenapa nggak kayak dari awal 3 aja ya, karena gitu, di akhir pintunya cuma 3 gitu ya. Jadi bottleneck gitu. Kayak macet aja gitu. Iya, jadi kan lu pintunya 9 yang di luar, terus tiba-tiba masuk ke pintu kaca 3, terus gak ada antrian gitu, maksudnya itu kan ya gede gitu kan. Betul. Si lapangan gede gitu kan. Jadi kan lu juga pasti otomatis orang pada risau nanti kan. Nanti di dalam juga, wah gue harus antri di mana lagi nih gitu kan. Gitu. Akhirnya ya udah masuklah ke dalam gitu kan, dengan segala macam keribuhan itu. Jadi mungkin kalau lu masukin kamera gitu itu masuk kali ya. Karena fansite itu aman ya. Mungkin ya. Berarti tapi dorong-dorongan gak sih? Gua sih karena gua awal-awal gitu. Belakang pasti ya. Belakang pasti rusuh banget sih, karena ya karena serapat itu, dan orang-orang kan dari yang melebar harus jadi lurus. Sempit kan ya. Itu pasti bangku hantam tuh di belakang tuh. Wow. Aku di rumah saja. Tidak ikut keresahan itu. Cuman gue tidak mendengar ada suara-suara ini sih, teriak-teriak yang. Oh iya, tapi karena lo udah masuk kali. Mungkin ya. Jadi lo nggak terlalu ngeh. Dan gue udah capek lihat yang depan kali. Iya kayaknya. Oh tapi gue keingetan. Jadi pas kita mau masuk gate itu sempat hujan, bukan hujan, kayak awannya itu udah tebel banget, itu gelap itu. Orang-orang udah yang nggak dapat tenda kan pada panik ya. Pak udah mau hujan nih. Ya udah semakin rusuh lah tuh yang. Oh iya. Karena kan Sunju terkenal kalau konser pasti hujan kan. Kemarin nggak hujan sih. Kemarin nggak hujan ya, berarti ya. Mungkin pawang hujannya lebih jago. Mungkin karena hujannya takut dengan kerusuhan yang terjadi ini mungkin. mungkin. Atau kayak kasihan sama kita ya kan. Berarti ketika lo udah masuk nih ke dalam holding area yang di dalam, lo harus bikin antrian lagi. Iya, jadi kita dipisah lagi sectionnya. Jadi kalau gue kan Infinite A nih, gue dimasukin ke depannya. Kalau lo masuk ke venue itu kan lewat depan tuh. Nah gue disuruh antri di depan itu. Kan biasanya kita ada yang di hall nih. Ada yang ngatur nggak? LO-nya sih berdiri aja sih. Jadi kita udah ada kayak ular-ularan gitu kalau Infinite A. Cuman yang gue dengar di Infinite B itu yang rusuh sih. Gara-gara? Jadi gini, pas di Infinite, kalau gue sih aman ya, maksudnya kita ngantri ya udahlah gitu sesuai antrian. Yang Infinite B itu katanya, jadi security-nya sendiri kayaknya kurang briefing. Jadi sempet kayak orang tuh datang tadinya 1 baris jadi tiba-tiba harus pecah jadi 2 apa 3 baris kayak gitu. Terus pas masuk ke venue, kan dia bikin ular-ularan juga tuh. Si talinya dilewatin lagi sama mereka, jadi kayak harusnya coba 2 baris. Siapa sih orang yang suka loncat-loncat tali itu? Tembak deh. Pakai pisau plastik. Jadi tuh katanya bahkan dari yang 2 baris itu akhirnya mereka jadi kayak satu rombongan gitu, terus bahkan pagarnya yang di dalam ketabrak gitu. Jadi orang tuh banyak ketiban pagar. Ya Allah. Serius itu di Infinite. Kan temen gue di Infinite Bay juga kan, itu serusuh itu katanya, setidak nyaman itu pokoknya. Jadi kayak gue juga agak kasihan sih, dan itu gue juga lihat akhirnya di Twitter gue nemu link yang ada fancamnya gitu, dari dia tuh viewnya dari orang yang nunggu di time apa ya kalau nggak salah, dia pokoknya masuknya belakangan lah gitu.
terus dia ngerekamin si Infinite Bay itu masuknya bener-bener kayak lu bedol desa gitu loh, jadi nggak ada antrian dua-dua kayak gitu. Kayak Ukti Apokalips itu kayaknya ya. Iya, pokoknya udah masuk jeruk gitu aja gitu. Terus orang tuh pada ngelewatin si tali tadi, anjir buat apa ada tali ya? Ya ampun. Maksudnya ya menurut gue kalau si security-nya galak sih ya, misalnya tegas gitu, pasti mereka rapi lah. Cuman ini karena nggak diomelin juga sih, jadi mereka ya udah bodo amat, daripada gue aja begitu. Ya gitu sih. Ternyata kalau dari sudut pandang sisi lain cerita mungkin rusuh sekali kesannya kelihatannya. Walaupun mungkin memang agak lebih kalem sih daripada pas exploration, karena kayak kan gue ngalamin sendiri kan yang exploration. Kalau yang setuju nih gue nggak ngeliat beritanya nih, jadi rusuh ya, gue kira chill aja gitu. Sebenarnya sih bukan rusuh. Iya, maksud gue nggak tertib lah. Nggak tertib gitu. Ya. Jadi sebenarnya salah promotor juga, salah kitanya juga sih, karena kita juga akhirnya nggak sabaran kan. Iya. Tapi kalau di Infinite A sih lumayan oke, karena ya kita cuma dibikin 2 baris gitu, cuman ya orang-orangnya sih setahu gue nggak ada yang nyelak ya gitu. Setelah lo masuk ke venue padat banget nggak? Maksudnya setelah lo ada di tempat lo di Infinite A? Pas mulai konser sih gue liat lumayan padat sih, lumayan hampir padat. full. Tapi gitu. Lo di pagar nggak? Gue di pagar. Lo di pagar. Dapat bariket? Barikade dapat. Jadi gue kalau di itu sampai habis? Hah? Sampai habis di pagar? Iyalah. Sampai habis konser? Keren. Lah emang gimana ya? Kadang-kadang kan gue capek terus gue mundur. Tapi kan gue barikadenya gue kan yang di depan, Ron. Iya, kadang-kadang gue capek terus gue mundur karena kayak udah kayak aku lelah bu gitu. Soalnya justru gue harus dapat barikade karena biar gue ada topangan gitu loh, karena pegel, dan kan fancam kan lebih stabil pakai ini kan. Malah nge-fancam nonton. Loh, kita tuh harus berarti ini ya multitasking ya, sana handphone tetap. Oke, jadi setelah masuk itu masuknya jam berapa? Masuknya jam 1. Jadi masuk open gate jam 11, masuk jam 1. Habis itu nunggu di situ. Dan itu juga sempat kayak kita disuruh bangun nih. Gue lagi makan sama temen gue. Jadi kenalan di situ kita makan, terus tiba-tiba disuruh bangun sama security. Gak duduk lagi. Apaan sih anjir? Emang suka gitu tahu. Iya, tapi kayak gak jelas gitu loh. Iya emang. Terus nanti udah suruh bangun tuh kayak 3 kali ada kali kayak gitu. Ini apa sih, maksudnya lu kurang koordinasi, gak segini amat lah gitu. Akhirnya udah masuk tuh, kita jam 1 siang tuh masuk ke dalam ya, tempat plot segala macam. Dan tapi kayaknya agak lumayan lama sih mobilisasinya, karena gue sempat kayak lihat ke belakang tuh agak lama gitu. Ya kalau masuk jam 1 berarti mobilisasi semuanya sampai jam 3 berarti 2 jam kan. 2 jam. Nah, on time gak tapi mulainya? Telat 10 menit sih. Jam berapa? Jam 3 kan harusnya, cuman kayak jam 3 juga ya? Iya, SM kayak SM demen banget jam 3 ya? Enggak, sebelumnya yang yang SS7S jam 7. Kayaknya jam 3 setelah pindah promotor deh. Tapi setelah itu NCT Dream pindah promotor lagi jam 3 juga mulainya. Kayaknya emang mereka. Tapi emang enakan jam 3 sih, soalnya lu pulang juga gak terlalu malam. Iya, kan? benar-benar. Nah, kita masuk ke konser nih sekarang, karena antrian panjang banget kan, dan kayak udah drama banget gitu ya. Kalau konser ini sendiri, konser ini sendiri kok agak aneh. Maksudnya kalau konser ini beda setlistnya sama konser sebelumnya selain lagu-lagu di album baru apa? Gimana ya, kalau yang ini tuh sebenarnya sama-sama direkturnya si Hyuk Jae, cuman si Eun Hyuk maksudnya, tapi kayaknya tuh lagu-lagu yang sekarang tuh lebih enak. Lebih yang kayak pilihan-pilihan lagu gitu, maksudnya yang disuka sama Elf lah gitu. Jadi kita banyak yang kayak nostalgic gitu loh. Contohnya kalau lagu lama banget itu kayak Believe. Dulu kan Believe si Kyun nggak ada kan, tapi di sini ya dia nyanyi Believe lagi kayak gitu. Terus gue nggak tahu. Ya udah lah. Gue udah nggak Believe lagi maksudnya. Sejak Sungmin nggak boleh. Terus banyak kayak performance yang mereka tuh di luar zona nyamannya mereka lah gitu. Kayak misalnya KRY kan biasanya nyanyi doang nih gitu. Mereka akhirnya jadi ada kayak break dance ya gitu, KRY break dance gitu. Terus si yang main dancer yang kayak Sindong Donghae sama si Eun Hyuk, mereka nyanyi lagu balad kayak kayak jazz gitulah gitu. Kayaknya sih katanya sih remake ya kan, soalnya di layarnya itu ada tulisan Devil, itu kan lagu Devil katanya. Cuman gue nggak tahu sih, gue nggak ada lirik Devil di situ sih. Jadi kayak mungkin nggak sama banget kali, atau mungkin ada part yang dibedain gitu. Terus si Itek sama si Won dia nyanyi juga, dan ini lebih
oke sih, karena waktu yang si SS7S itu si Siwon kan nyanyi lagu sendiri ya, dan itu kayak om-om senam aerobik gitu loh, push up gitu, konsepnya tuh gitu. Terus si itu kenapa sih kamu sama Siwon nggak boleh gitu? Nggak, itu cooking show di situ. Enggak sih. Nah itu si itu baru mentang-mentang baru rilis buku masak gitu ya, udah best show. cooking ya. Terus si Itek itu sama Siwon duet lagunya Hairspray gitu, dan itu lumayan easy listening banget sih. Itu lagunya Suju atau dia mereka cover? Kayaknya itu bukan album ya, kalau nggak salah ya. Cover berarti ya kayaknya. Kayaknya cover sih. Tapi lagu-lagu baru yang di album baru yang apa, Time Slip ya? Time Slip itu juga banyak ya, juga banyak dibawain nggak? Iya, lagu mainnya kayak apa, Super Clap-nya dibawain, terus I Think I-nya juga, terus kayak Hands Up, The Crown buat opening, jadi kayak lagu pertama setelah pembukaan ya kan, pembukaan pakai Superman tuh. Pasti Superman ya? Yang pakai Superman tuh kayaknya SS4, si 5 ya kalau nggak salah, gue lupa deh. Kayaknya sempat gak Superman. Ya, ini terus pakai lagi nih Superman, tapi Superman juga cuma back sound doang kayak fire gitu, terus background Superman gitu. Tapi lebih keren Superman yang SS4 sih menurut gue, karena jelas. Jadi kan lagunya back soundnya Superman begitu kan muncul tuh, karena kan judulnya apa kayak lirik kan The Last Man Standing kan. Jadi kayak set gitu kan. Kalau yang ini enggak muncul kalau dari ini bawah. dia muncul pas The Crown, karena emang The Crown itu juga kayak musiknya kayak king banget sih, kayak ya gitulah, keren banget sih. Udah lama banget gak dengerin Super Junior. Denger lagu album yang ke-9 tuh enak-enak sumpah. Iya, gue suka dia bawain lagu yang judulnya Show nggak? Iya, show itu lagu terakhir. Ya Allah, itu sebelum ya gue udah curiga itu lagu Show itu enak banget. Jadi untuk closing ya, untuk closingnya konser, suatu konser apa, gue merasa wah ini kalau di Suju konser nih pasti penutupnya Show beneran. Betul, karena itu memang lagu kesukaan gue. MV-nya juga kan dia lebih ke SS7S dulu kan gitu. Jadi justru si Show itu tuh encore. Jadi si Yujie tuh gue kebayang banget sih. Jadi tuh si Yujie tuh kayak bikin ada kayak screen gitu, rekaman suaranya dia kayak tepuk tangan sekali, prak, ini saya 2 kali gitu. Terus kalau aku bilang super, lu bilang show, super, atau mereka muncul dengan lagu Show itu kayak rinding, terus kayak banyak konfeti gitu kan. Lagu Show tuh soalnya tuh lagunya tuh kayak hembok, kayak happiness-nya. Jadi kalau nonton tuh ceria, dimana kok biasanya tuh encore konser kan kayak sedih gitu kan. Itu tuh ceria banget, gue udah ngerasain vibe-nya sih. Makanya gue sebenarnya pengen nonton Super Show 8, pengen dengerin show-nya itu. Kalau gue pengen Super Show 8 karena udah kangen sama Siwon sama Donghae. Kan Donghae udah ketemu. Iya sih, tapi Siwon kan belum. Tapi ada ini gak sih kayak sub unitnya kayak Unyuk Donghae tetap perform? Nggak ada, justru kayak opa-opa gitu nggak ada. Oh ya? Kalau nggak salah nggak ada. Alhamdulillah, seneng gue mendengarnya. Bosan gue juga sih sebenarnya. Sama bosan parah. Kayak mungkin kan waktu itu harus hiatus kata gue. Kan waktu itu mereka juga konser kan di sini. Belum kalau DNI belum konser. Udah pernah. Kapan ya? DNI udah seinget gue. Bukannya yang gue ingat sih SKF doang yang mereka kesini pakai. Ini sama Yan Trans paling. Iya, tapi sebelumnya pernah seinget gue DNI. DNI gue nggak. Karena kan gue ya. Gue bukan Donghae jadi gue nggak tahu. Iya makanya seinget gue. Kalau yang KRW udah pernah kesini yang Phonograph dulu. Iya gue nonton kalau yang KRW itu juga pernah ya. Iya KRW gue nonton. Itu Mechima juga tuh. Ini si Ron juga yang tiket war gue. Tapi waktu itu gampang banget tiket warnya, nggak sedrama sekarang. Lu bilang katanya susah milih seat gitu nggak sih? Enggak. Itu kan seatnya random. Nggak milih gitu. Itu kan random banget. Terus kalau misalkan lagu-lagu lama apa yang gue tahu nih, kan gue lagu-lagu baru nggak tahu nih soalnya. Lagu-lagu lama gue kan anaknya balad ya, karena yang gue suka juga cuma main vokal. Jadi yang kayak She's Gone, terus Love Disease, terus apa lagi ya? Aduh lupa gue. Pokoknya banyak lagu-lagu. My All Is In You. Oh iya. Dibawain juga. Oh shoot. Gak tau gue. Terus Losiento dibawain gak Losiento? Enggak. Dari album Sorry tuh My All Is In You. Terus kayak mereka tuh abis lagu yang hektik gitu, terus tiba-tiba langsung yang berkumpul di depan gitu, terus nyanyi gitu. Terus yang paling gue suka adalah konsep yang mereka bikin live MV gitu. Jadi lagunya gue lupa judulnya. Ini Somebody New. Jadi mereka tuh kayak seolah-olah bikin MV gitu. Jadi si stage itu ditutup. Mereka tuh udah kayak kamera berjalan gitu. Jadi yang disorot masing-masing member gitu. Tapi kayak lagi bikin MV gitu. Kocak banget deh. Maksudnya keren gitu loh. Mereka yang kan lagunya Mamelo kan. Terus disorot satu-satu. Terus yang mereka ada kayak kocak-kocaknya juga gitu-gitu kan sih. Terus lagu apa lagi?
apanya nih? Itu Noragu di mana sih? Noragu enggak. It's you, ya ampun. Lama banget sih Noragu ya. Terus yang gue suka tuh Rokugo yang ada. Dan itu dibikinnya tuh hip hop gitu kan. Dan itu enak banget sumpah. Hip hop siapa berarti yang bawain? Semuanya. Jadi abis itu Rokugo. Gue masih inget. Gue enak banget deh. Pokoknya tuh banyak lagu yang di aransemen ulang. Itu enak-enak banget. Yang kayak si Diani sama Sindong itu juga yang nyanyi katanya lagu Devil itu. Dengar-dengar ada tweet lo yang viral ya, video fancam gitu. Kenapa bisa viral? Gue sebenarnya nggak nyangka sih ini bakal viral gitu kan. Jadi gue sebenarnya nggak pernah ngupload fancam sebenarnya, karena waktu sebelumnya itu kebanyakan suara gue. Tapi yang gue lihat fancam lo Siwon sama Kyuhyun ya? Iya, yang kebetulan tiba-tiba booming gitu. Si Kyuhyun sama si Siwon yang lagi interact gitu, karena gue nggak tahu kenapa interact-nya ini ya shipping gitu ya. Iya, jadi Siwon. Emang Siwon di shipping Kyuhyun? Iya. Kyuhyun kan? Bukannya sama kata lo Donghae ya? Iya, itu shipping gue doang. Jadi si Siwon itu selalu grepe si Kyuhyun gitu kan, kayak dia pertama megang tangan, terus si Kyuhyun kayak ngamuk-ngamuk gitu, terus tiba-tiba dipeluk dari belakang, kayak so sweet gimana, tapi kok geli gitu sih. Apa sih? So sweet kok geli gimana sih? Gak jelas deh lu. Gue pengen lihat Ryuk Yesung ada nggak? Gue ngasih Ryuk Yesung. Nah, Yesung tuh sebelah sana, jadi kayak jauh ya. Jadi gue tuh emang posisinya tuh pas banget buat si Kyuhyun, dan sedangkan Yesung sama Ryuk tuh di sisi satunya lagi gitu. Kalau bisa tahu posisi Kyuhyun di situ? Karena gue kan observe. Jadi gue gimana? Menemukan sebuah link di. Kok gue deja vu ya? Iya. Jadi mungkin gue udah pernah cerita sama lo sebelumnya. Jadi gue kan browsing YouTube tuh, terus ketemu lah si video Super Show yang di Bangkok, dan itu Super Show 8. 8 yang di Bangkok, dan itu full banget dari yang opening sampai encore gitu, sampai terakhir. Jadi ya gue tinggal merhatiin tuh si Kyuhyun tuh ada di mana aja gitu. Bahkan sampai man-nya aja tuh sama ternyata. Scripted ya, Opa tuh nggak personal ya. Gitu. Suka dia gitu. Iya. Jadi ya udah, gue udah postingnya di situ. Jadi ya karena gue ngejar emang pengen Kyuhyun fokus, jadi ya udah. Itu hitungin kebanyakan ada di posisi mana? Jadi gue kayak percentage gitu dari semua section gue ada di mana gitu. Oh gitu ya, caranya gitu ya. Lo juga sempat gitu nggak pas nonton Monsta X? Lo cuek-cuek aja. Nggak kepikiran gue. Karena lo nggak punya bias. Mungkin. No bias gue. Iya, maksud gue kayak kan lo emang. Tapi ya udah gitu. Gue itu masih nggak sedetail itu. Gue kayak apa ya? Kayak kalau konser K-pop ya gue kira akan sama rata gitu, tapi ternyata di ini ya kayak memang udah di setting seperti ya. itu. Makanya waktu itu gue baca di mutual gue, kayak dia tuh pas nonton EXO bingung banget, Baekhyun tuh kebanyakan di sebelah mana sih? Kayak bukannya kayak ya kan nyebar aja gitu. Enggak. Kalau SM tuh pasti stage posisinya akan udah selalu jelas sama. Ya. Posisinya akan selalu sama. Gue nggak merasakan hal itu di Monsta X, jadi kayak mau di mana aja oke gitu. Yang penting gue ngeliat mereka. Gitu. Jadi kalau lo inget-inget lagi dari SS8 ini, apa momen yang menurut lo paling nendang, paling memorable gitu? Paling memorable kalau gue sih lebih ke performance-nya ya. Jadi kayak itu tadi si apa namanya, special performance dari masing-masing subunit. Ya kayak Donghae, Eunhyuk sama si Sindong nyanyi lagu Devil yang dibikin jazz gitu. Terus sama si KRY yang suruh ngedance, yang break dance gitu. Jadi si Yesung aja sampai kayak handstand gitu. Terus si Ryuk dengan gaya yang seksi gitu. Sumpah dia seorang seksi banget. Ini lucu sih. Tapi Ryuk pas zaman nyanyi lagu Insomnia paling keren sih. Kayak suaranya gitu. Jadi Insomnia kan dia juga seksi gitu kan. Dan itu juga yang terus lagu juga kayak sensual gitu loh. Kayak keren banget sih. Terus Kyuhyun yang lucu gitu. Enggak. Ini bias nih. Tapi dia pokoknya seneng banget. Iya lucu. Gak kelihatan kayak 32 tahun. Gitu. Terus apa lagi? Kalau dibandingin sama Super Show sebelumnya, kayak lebih bagus mana? Sama kan lo udah nonton Super Show 4, 5, 6, 7, 8 ya? Iya. Kayak paling bagus yang mana gitu? Yang ini sih si SS8 ini. Soalnya jadi tuh di panggungnya di tengah, dia tuh ada kayak solo performance gitu
Jadi tuh kita di layar itu diliatin bahwa di Lantai. di lantainya itu tuh ada kayak cahaya-cahaya gitu loh. Dan si Eun-hyuk itu kan dia solonya si Eun-hyuk kan. Terus dia tuh kayak ngedance gitu, terus di belakangnya dia tuh ada kayak layarnya gitu, keren banget sih. Ngedance sambil tiduran gitu tiduran kan. Gitu ada oh, dance-nya sambil tiduran. EXO juga ada tuh yang kayak gitu. Keren ya. Terus sih performance-nya keren banget nih. Stage SM tuh ya bagus ya. Produksinya tuh keren banget. Iya. Oke. Keren banget. Belum pernah nonton konser SM. Terus nonton nanti pas larung. TBH. Larungnya Red Velvet. Enggak ada Wendy. Tapi enggak ada Wendy sih. Iya, kasihan ya. Belum sembuh ya dia. Belum. Nah, kenapa sih lo tuh kayak tadi kita udah nanya belum sih kenapa sih nonton lagi? Iya kayak nih udah nonton dari 4, Suju 5, tuh kayak udah 6, mau 7, jadi 8, udah mau 5 jadi tahun gitu. Jakarta Citizen gitu, bentar lagi pindah ke Bekasi nih. Siwon tuh jadi orang Bali cocok banget deh. Iya. Bewok-bewok. Kayak enggak bosen ya? Siwon udah gumuh makan mie sedap. Atau enggak gini enggak bosen kayak biasanya tuh kalau udah sama grup lama biasanya ada nih perhatian ke grup-grup lain gitu nih, tapi kayak Sisil tuh masih tetap elf gitu, nggak ada yang lain. Kenapa? Pertama sih gue imannya kuat dia. Berusaha untuk sebenarnya gini, gue berusaha untuk nggak nambah bias sekarang dari grup lain maksudnya, karena K-pop kan berat ya tabungannya. Jadi gue berusaha untuk satu aja lah ini gitu, maksudnya ya at least satu ini, tapi gue tetap rutin datengin konser mereka gitu. Jadi kayak ya udah gue tetap setia lah intinya gitu, dan emang mereka tuh tetap nggak ngebosenin sih. Tetap nggak ngebosenin. Iya, tapi masalahnya dia setia ngedatengin satu grup terus grupnya datang terus. Iya. Kayak segampang gitu kayak udah pasti datang masuk ke inilah gitu turnya dia tuh. Grup aku ada yang nikah. Selamat ya. Tapi grup kamu juga sih. Grup kamu dari dulu. Sungmin. Oh iya Sungmin. Oh sama Hangking juga udah nikah. Oh ya Hanku kan udah gak disuju. Tapi jadi melenceng sih. Tapi kayak ada gak sih grup lain yang kayak menarik perhatian Sisil juga gitu selain Suju? TXT kayaknya deh. Gue sih kayaknya SM Stan sih. Jadi paling ya kalau lo gak suka TXT? Gue gak suka yang rookie-rookie. Karena paling... gak bisa dibilang oppa. Paling ini ya NCT gitu. Enggak juga enggak. Pokoknya paling gue ya. Berarti lo gak SM Stan? Enggak ya dia TVX maksud gue yang generasi baru gitu. Oh enggak ada ya? Gak relate kita. Gak bisa diajak temen. Gak ada sih ya. Sorry lah, soalnya gue masih generasi 2 ya. Gue masih SM generasi 2 soalnya. Oke. Jadi emang bucin ya Mas Suju ya? Jadi seandainya ada SS9 nonton lagi dong. Insya Allah. Kalau SS9 2 bulan lagi nonton lagi. Gak mungkin Bu. Cepet banget 2 bulan lagi. Rilis album dulu. Kita nggak ada yang tahu cuy. Gak ada lah, kan Seoul aja belum. Gak mungkin 2 bulan lagi. Siapa tahu mereka udah pindah ini base di Indonesia, dibilangin Siwon ntar tinggalnya di West. Kyuhyun tuh belum pernah konser solo ya? Belum, tapi gue harap dia solo sih. Karena dia banyak kan tuh di Jepang sih kalau dia mau solo-solo gitu. Kalau di sini paling. Tapi kalau Kyuhyun solo gue mau nonton. Karena Guanghwamun. Lagu yang mana sih? 오늘 밤처럼 그 자리에서 itu. Nah nih, Sisil harapannya apa seandainya SS9 dong akan ada SS8S, siapa tuh SS8S-nya abis ini. Encore dulu kan biasanya. Mau join gitu. SS7S itu kan encore sebenarnya. Konser encore. Tapi encore-nya malah diturin lagi sama mereka. Encore Tapi yang S gitu. itu cuma ada 3 negara, Korea sendiri, Indonesia sama ada Arab Saudi. Makanya siapa tuh ntar SS8 Z gitu. Ya udah enggak ya misalnya nih SS9 deh gitu. Kayak harapannya apa sih? Kayak maunya ada Sungmin atau aku mau ada Kangin. Ya Allah. Kangin udah keluar enggak mungkin. Iya. Kalau Sungmin masih ada, cuman gue pengen sih kalau Sungmin mungkin gue akan nonton sih. Iya, apa harapannya sih? Kalau gue kalau misalnya Sangmin join apa enggak ini sih ya gimana ya, privilege-nya SM lah ya kan. Mungkin mereka sudah punya plan sendiri buat Sangmin, tapi kalau gue sih ya lebih ke setlistnya lebih oke lagi gitu. Sebenarnya sekarang udah oke banget, cuman kan gak mungkin ngulang setlist yang SS8 kan gitu. Jadi gue yakin si Eun-hyuk itu kan dia lagi mengeksplor jiwa-jiwa directornya dia nih gitu, sama si Sindong juga kan. Director maksudnya konser director. Jadi yang SS8 ini tuh yang arrange si Eun-hyuk gitu. Jadi kayak stage-nya yang performance-nya tuh semuanya di arrange sama Eun-hyuk. Jadi kayak kalau SS8 bagus kayak ada tweetan gitu, kalau SS8 bagus, SS7S bagus itu thanks to SS sama Super Junior sama si Mechima. Kalau misalnya SS8 bagus thanks to Ryukje doang. Oh gitu. Oh enak ya, maksud gue tuh Suju udah di level itu yang dimana dia udah involve banget menjadi stage director. Karena 14 tahun coy. Iya, gue yakin
mereka bebas banget, sebebas sebenarnya itu mungkin kayak si Eunhyuk tuh lagi merintis karirnya kan, mungkin ya dia tahu lah dia nggak akan selamanya jadi idol kan. Ya, mungkin ya untuk next planningnya dia mau jadi apa ya itu gitu. Kalau Kyun kan udah jadi aktor musikal tuh, dia pasti udah album sendiri atau apa gitu. Terus kalau si Sindong juga udah director MV terus kan. Nah si Eunhyuk ini emang beberapa kali dipakai juga buat kayak dulu ada grup Cina sama kalau nggak salah si EXO juga. EXO sama Sindong deh. Ininya si stage act-nya gitu. Nanti anaknya Chen ya jadi idol. Stage directornya Eunhyuk ya. Suruh aja dulu Eunhyuk bikin anak. Gue kenal nih bapak lu. Kayak sobatan kita dulu ya. Tapi enggak lah, kan nanti EXO masih aktif kan Chen-nya. Iyalah, aktif lah. Emang Sungmin. Sungmin juga aktif jadi YouTuber. Tapi Sungmin solo loh akhirnya kan. Walaupun solo itu kayak kenapa nggak sekalian balik gak sih? Tapi baper gak sih liat si Sangmin tuh, jadi kayaknya sih Sangmin lagi beda lagi nanti orangnya. Sungmin. Maaf ya Paca Sungmin. Jadi tuh kalau pas yang dia kan ada orgel ya, albumnya itu kan. Jadi gue sempat lihat ada fancam gitu, dia tuh sampai nyamperin fans yang datang ngasih kopi-kopi gitu, kopi anget gitu, kayak dia tuh kayak merasa thankful banget mereka tuh udah dateng gitu kayak. Mungkin kalau band yang lain nggak, atau artis yang lain mungkin nggak akan se-care itu ya, atau kayak mungkin dia ngerasa lebih blessing banget kali ya. Kayak dikasih kesempatan kedua. Bandar aja dikasih makan. Iya makanya. Gue maksudnya yang ini kayak ternyata fans tuh masih ada. Gue masih dikasih kesempatan untuk bisa promo. Dan dia tuh mukanya emang kayak gitu. Dari feeling gue balik loh. Kita tanya tarot gitu kali ya. Boleh, nanti kita tanya Dewi feeling gue balik soalnya dia masih di Label SG kan. Kangin juga sih. Kangin katanya udah keluar. Kangin masih dimasukin. Kangin masih artis SM, dan tapi waktu ulang tahun juga nggak disebutin kok. kan. Iya nggak aktif, karena dia akan aktif katanya sih di aktivitas yang berbeda. Cuman, gue kira keluarnya itu benar-benar keluar dari labelnya juga. Ulang tahun aja masih diucapin sama label SJ kok. Masih ya. Masih makanya pada baper kan masih diucapin gitu. Enak ya, nggak di terminated kontrak gitu ya? Ya. Karena mungkin ini Super Junior ya. Kalau grup band lain nggak tahu sih. Cuma kalau ini boy band ini kan emang enaknya sudah bikin label sendiri gitu ya, punya kuasa. Benar banget, enak banget sih. Harapan buat promotor konser selanjutnya. Aduh, aku sih gak. Sama fans yang akan nonton di konser selanjutnya. Iya, ini kalau buat promotor sih sebenarnya mencontoh aja sama yang udah ada gitu kan. Sebenarnya kita juga sering ngasih pendapat ya kita kan dia punya sosmed kan kayak Instagram, Twitter gitu. Jadi kita sebenarnya udah sering ngasih suara, tapi mungkin ada kendala teknis di mereka. Cuman ya yang bagus tuh dipertahankan atau ditiru lah gitu kalau emang ternyata promotornya berbeda dari yang bagus itu. Terus ya paling sih dari segi ini sih, kalau tiketnya kemarin udah oke, cuman antrian sih lebih ditegesin lagi gitu. Cuman untuk penontonnya ya harusnya sih udah gede-gede gitu, agak mecer lah ya. Aja, santai aja lah ya nonton. Orang sama-sama nonton kok gitu ya. Kalau lu mau mau dapat tempat yang oke ya lu harus agak lebih effort. Tapi kalau misalnya lu datangnya udah siang terus lu berharap di depan ya harusnya mohon maaf gitu kan gitu. Terus gua ini sih yang suka bagi-bagi freebies, please jangan bagi freebies di tempat antrian, tuh ganggu banget. At least kalau mau bagi freebies masuk ke antrian, jangan suruh antriannya menyamperi kalian sih kalau menurut gue. Karena kalau kayak gitu berantakan lagi antriannya jadinya. Banget. Jadi tuh banyak banget kayak udah pengalaman banget gue, karena gue pernah dimarahin dulu. Ya at least dia keluar antrian barisan bentar terus bagi-bagi freebies itu kan selesai ya. Itu juga freebies kan lo gak sebanyak itu kan biasanya gitu. Jadi gue gak ngerti sih konsep dia kenapa bagi-bagi freebies tempatnya dia tuh kayak itu ganggu banget sih yang orang-orang sekitar dia. Dan kemungkinan kan ada orang yang kayak nyelak nyari terus kesempatan tiba-tiba untuk nyelak gitu kan. Iya. Orang gak ada yang tahu. Kita semua oportunis soalnya, jadi harus berhati-hati banget sih. Seru juga ya. Seru, gue 9 kita harus nonton ya Nin ya. Harus. Jadi gue pengen dengerin lagu show. Cerita habis konser ke SS9 kita berdua yang cerita. Yes, udah nggak usah ngajak ke LFM. Udah ini tadi nyasar kan. Iya kan ya. Astaga, ya maaf ya. Anyway, thank you ya Sil udah datang ke Korean hari ini, dan terima kasih juga buat
cerita-ceritanya yang udah panjang lebar. Kita ketemu lagi di episode cerita habis konser selanjutnya. Apa? Abisnya ada konser apa sih? Park Ji-hoon. V-Heartbeat kali ya? V-Heartbeat iya. Tapi kan lo ini mau kondangan katanya. Yaudah aku pengen lihat Park Ji-hoon. Ada Sunmi loh di oh iya ada Sunmi. Kayak aduh pengen banget Sunmi ya Allah, semoga kesampaian. Amin. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Annyeong. Thank you Siti. Bye, thank you Kak Korean. 결정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히